PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Sebab usaha mempertahankan hidup adalah perbuatan yang amat mulia. Rupanya kau doyan berkhotbah, Botak. Saya tidak sedang berkhotbah. Saya hanya menjawab apa yang ditanyakan pada saya. Alasan? Kau pandai membolak-balik kata orang Tibet. Tapi semua yang kau uraikan hanyalah menunjukkan bahwa kau tidak akan tinggal diam kalau aku serang. Nona sudah mengetahui jawabannya. Baik. Sebentar. Persoalan antara saya dengan Nona Ambar, murid Nona Lasmini, hanyalah persoalan sepele. Cuma kesalahpahaman biasa. Nah, apakah Nona Lasmini sampai mau bersusah payah mencari saya untuk bertempur hanya karena perkara yang kecil seperti itu? Bukan itu perkaranya. Lalu? Di ibu kota Majapahit, kau pernah bentrok dengan seorang gadis yang bernama Yulidar? Ya, pernah. Dia muridku. Saya tidak menduganya. Apa alasannya Yulidar menyerang kau? Dia tidak mau ada orang lain yang mendahului membunuh Brahma dan Mantili. Nah, aku juga sama. Mengapa semua orang menghalangiku untuk berhadapan langsung dengan Brahma? Makanya, lebih baik kau pulang saja ke Tibet. Diteruskan juga percuma. Saya hampir melakukannya. Tapi setelah Targu tewas, maka pikiran saya berubah. Saya bertekad, apapun yang terjadi, saya harus tetap melaksanakan niat saya. Sebab sudah terlanjur basah. Kalau begitu, segera saja kita berkelahi. Ya, apa boleh buat? Kau ini orangnya kalem dan tenang. Selalu bersikap ramah tamah. Tapi di balik ketenangan dan keramah tamahan, bagian sikap seorang begawan, ternyata kau memiliki watak yang angkuh. Majulah kau, Botak. Hat! Ambar menyerang dengan ganas. Pukulannya bertubi-tubi dengan cepat, menyerang kepala dan dada. Tapi si Kampala tetap tenang. Dia hanya menggerak-gerakkan kedua tangannya, seperti sedang mengusir lalat. Dengan mudah sekali dia menghalau semua serangan Ambar. Ambar meningkatkan serangan. Sekarang kedua kakinya ikut beraksi, melakukan tendangan yang kian beruntung, menerjang ke arah perut lawan. Tapi tetap saja tidak ada gunanya. Orang Tibet itu dengan mudah menjinakkan Ambar. Perutku. Bangsat. Perutku ditonjok keras banget. Sampai mual. Kau lengah, Ambar. Kau terlalu bernafsu menyerang terus. Lupa pada pertahanan. Akibatnya perutmu kena sodok. Untung sodokan itu tidak dengan sepenuh tenaga. Kalau tidak, isi perutmu bisa ambrol. Hei, manusia botak dari Tibet. Kau memang hebat. Tapi aku ingin tahu, apakah kau memang benar-benar hebat? Tahanlah jurus kembang seribu. Hat! Hat! Kena pukul sekali, si Ambar jadi murka. Dia mau menyerang Kampala dengan bunga anggrek. Langsung dengan jurus kembang seribu. Mampus kau, botak! Ambar melontarkan bunga anggrek. Kampala diberondong berpuluh-puluh bunga anggrek. Tapi dia tetap tenang, tidak bergeming sedikit pun. Balik! Balik kembali. Bunga-bunga anggrekku berbalik arah kembali padaku. Dia bisa melakukan pukulan balik. Celaka. Ambar bisa mati digempur oleh bunga anggreknya sendiri. Aku harus menolong dia, memotong serangan. Terima kasih, Lasmini. Kau bertindak tepat pada waktunya. Kalau tidak, senjata makan tuan. Aku mati dirajam oleh bunga anggrekku sendiri.
Hebat sekali Lasmini itu. Dengan gerakan yang sangat cepat, sukar diikuti oleh pandangan mata. Dia melompat sekaligus mencabut pedang yang terselip di pinggang Ambar, lalu membabat arus balik, sampai semua bunga anggrek rontok semuanya berjatuhan ke tanah. Orang Tibet itu terlalu hebat, Ambar. Dia bisa melakukan pukulan balik. Semua bunga anggrek yang kau lontarkan balik kembali, menyerang kau dengan lebih dahsyat. Untunglah aku cepat bertindak, sehingga kau tidak hancur digempur oleh bunga anggrek kau sendiri. Iya. Sekarang kau mundur. Biar aku yang membereskan dia. Baik. Kampala, melihat caranya kau bertarung, nampak jelas kau memiliki tingkat kepandaian yang tinggi. Dan aku yakin, kau punya ilmu yang lebih tinggi dari Ajian Waringin Sungsang, sebab kau mampu membunuh Ki Jara. Baik. Sekarang, apakah kau bisa tahan terhadap Ajian Serat Jiwa? Si botak itu duduk di tanah dan bersila. Ya, seperti mau bersemedi. Dari kepalanya keluar asap. Ya, asap putih berupa uap meliuk-liuk di atas kepalanya. Ilmu setan apa yang mau dikeluarkan oleh si botak itu? Naik ke atas. Dia perlahan-lahan naik ke atas, mengambang di udara sebatas lutut, tapi tetap bersila. Ajian Serat Jiwa! Gila, dia bisa meluncur dengan cepat seperti panah, tetap dalam sikap duduk bersila. Sinting, digempur pakai Ajian Serat Jiwa tidak apa-apa. Dia cuma turun sedikit, sampai ke tanah, dan tetap duduk bersila bersemedi. Baik, sekarang aku gempur pakai ilmu lampah lumpuh. Nah, sekarang Lasmini mau mengeluarkan ilmu lampah lumpuh. Tapi si botak itu tetap duduk di tanah, bersila. Berguling-guling di tanah dan menggeliat-menggeliat. Manusia botak jahanam! Ku bunuh kau, Lasmini! Aku bunuh kau! Ku bunuh! Ambar, kenapa kau nekat menyerang musuh dalam saat yang paling berbahaya? Aku tidak perlu kau bantu. Aku tidak apa-apa. Aku hanya terlempar biasa saja. Lasmini, maafkan. Aku bukan murid yang baik. Selamat tinggal. Manusia Tibet, kau jahanam, kau membunuh muridku. Maaf Nona Lasmini. Sama sekali saya tidak berniat membunuh muridmu. Dia menyerang saya di saat saya sedang memusatkan ilmu Paku Mega. Saya tidak bisa mencegahnya, sebab ilmu itu akan bergerak sendiri bila ada serangan. Jadi di luar kemampuan saya. Apapun yang kau katakan, pada kenyataannya Ambar sudah mati. Binasa oleh kau. Maka kau harus menebus kematian Ambar. Terimalah ilmu Cipta Dewa, gabungan 3 buah ilmu kadijayaan tingkat paling tinggi. Ajian Serat Jiwa, Ajian Waringin Sungsang, dan ilmu lampah lumpuh.
Mudah-mudahan dia tidak mati. Daripada urusan ini bertambah rumit, lebih baik aku secepatnya meninggalkan tempat ini. Siapa itu? Sebuah bayangan putih tiba-tiba datang, berkelebat sangat cepat menyambar Lasmini dan Ambar. Hebat sekali orang itu. Aku tidak tahu dari arah mana dia datang. Tiba-tiba berkelebat. Kecepatannya sulit diikuti oleh pandangan mata. Biarlah, tidak usah dikejar. Orang itu pasti seorang tokoh sakti yang bermaksud menolong Lasmini dan Ambar. Sungguh sempurna ilmu meringankan tubuhnya. Sambil menggendong dua orang wanita, dia bisa bergerak laksana kilat. Aku tidak menduga bahwa di negeri ini banyak sekali orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Sementara itu, sebuah bayangan putih berkelebat-kelebat di antara lebatnya hutan belantara menuju ke lereng Bukit Sindara. Bayangan putih itu ternyata seorang laki-laki tua memakai jubah putih yang menggendong dua orang wanita yang dipanggul di atas pundaknya. Betapa tinggi ilmu meringankan tubuh yang dimiliki oleh laki-laki tua yang bertubuh kurus itu. Sambil membawa beban yang berat, sanggup berlari sedemikian cepatnya, meluncur dan melesat bagaikan sebatang anak panah yang lepas dari busur. Tak lama kemudian, sampailah dia di depan sebuah rumah panggung kecil yang mungil. Kemudian dengan sekali genjot, tubuhnya melayang ke atas sampai di depan pintu dan terus masuk ke dalam rumah. Perlahan-lahan, kedua wanita yang terkulai lemas di atas pundaknya diturunkan dan ditidurkan di atas bale-bale. Sudah tidak tertolong lagi. Oh, tapi yang ini bisa. Hanya mengalami luka dalam biasa. Tidak terlalu sukar merawatnya. Ternyata laki-laki tua itu Aki Kolot, seorang tokoh sakti, dan ternyata pula kedua wanita yang dipanggulnya itu ialah Lasmini dan Ambar. Aku akan menguburkannya di halaman belakang. Setelah itu, aku akan merawat Lasmini. Dengan seksama, Aki Kolot memeriksa keadaan Lasmini dan Ambar yang terbujur kaku di atas bale-bale. Kemudian, perlahan-lahan mengangkat tubuh Ambar dan dibawanya ke belakang rumah. Perlahan-lahan diletakkannya Ambar di atas tanah. Lalu dengan sebuah cangkul, Aki Kolot mulai menggali tanah, membuat kuburan. Bagi Aki Kolot yang memiliki tenaga dalam yang sempurna, tidaklah terlalu sukar membuat kuburan. Cangkulnya bergerak sangat cepat, dan dalam waktu sebentar saja, kuburan itu sudah siap. Lalu dengan upacara yang sangat sederhana, Ambar dimasukkan ke liang lahat dan dikuburkan dengan sempurna. Selanjutnya, Aki Kolot duduk bersila di hadapan kuburan Ambar, bersemedi memanjatkan doa. Selesai berdoa, Aki Kolot dengan wajah yang berduka berjalan perlahan-lahan kembali masuk ke dalam rumahnya, menjumpai Lasmini yang masih berbaring terbujur dengan kaku di atas bale-bale. Perginya setan gundul dari Tibet itu, Aku sudah memasuki wilayah Kulon dan sampai di Kadipaten Kuntala, batang hidungnya tidak nampak. Apa dia sudah sampai di Madangkara? Baik, aku teruskan mencari mereka ke Madangkara. Ada iring-iringan jenazah.
Mungkin ada seorang pembesar keraton yang meninggal. Sebab pengiringnya banyak sekali. Juga ada satu regu pasukan Kadipaten Kuntala. Dan, ada pasukan Madangkara. Ya, satu regu pasukan Madangkara ikut mengiringkan jenazah ke pemakaman. Siapa yang meninggal itu? Nampaknya orang yang istimewa semasa hidupnya. Nah, upacara pemakaman sudah selesai. Dan orang-orang sudah bubar. Aku akan mendekati beberapa orang anggota pasukan Madangkara yang masih bergerombol bercakap-cakap di sekitar makam. Sampurasun. Sampes. Siapakah yang baru saja dikebumikan? Nampaknya seorang yang istimewa, sehingga dilaksanakan dengan resmi. Dan dihadiri oleh pasukan Kuntala berikut pasukan Madangkara. Bukan seorang, tapi 2 orang. 2 orang? Iya, 2 orang pendekar yang kami anggap sebagai pahlawan. Sebab telah mengorbankan jiwa raganya. Bertarung dengan musuh yang akan membuat onar di Madangkara. Siapa namanya? Kijara dan Lugina. Kijara, Lugina? Nona mengenalnya? Iya, aku kenal dengan mereka. Kijara dan Lugina, 2 orang tokoh yang memiliki ilmu yang tinggi. Musuhnya pasti orang yang sangat dikjaya. Sebab bisa mengalahkan Kijara dan Lugina sampai tewas. Mereka bertarung dengan Kampala dan Targu. Apa? Kampala? Targu? Orang Tibet? Benar, Nona. 2 orang dari Tibet yang sakti mandraguna. Tapi yang seorang berhasil dibinasakan oleh Lugina. Yang mana yang mati? Yang bernama Targu. Sekarang ada di mana si Kampala? Yang satunya lagi itu? Sudah pergi ke wilayah utara. Baik, aku kejar dia. Sebentar, Nona ini siapa? Yulidar, murid Lasmini. Oh, muridnya Lasmini. Yulidar. Ya, aku ingat sekarang. Gadis itu yang dulu datang ke Keraton Madangkara, membuat onar, menantang Gusti Ayu Dewi Mantili. Lalu sekarang, kenapa dia mencari Kempala? Biarlah, orang-orang rimba persilatan memang suka aneh-aneh. Setan gundul dari Tibet, kemanapun kau lari, kalau masih berada di tanah Jawa Dwipa, kau tidak akan lolos dari tanganku. Yulida. Hari ini aku bersumpah untuk mengadu jiwa dengan kau. Kau atau aku yang mati. Aku memang tidak melarikan diri, Nona Yulidar. Aku memilih tempat ini untuk menunggu kedatangan Satria alias Brahma. Apa maksudmu? Membersihkan tempat ini? Membuat sebuah rumah kecil dan membuat sebuah lapangan kecil pula. Apa kau mau mendirikan sebuah perguruan silat di sini? Aku akan berdiam di sini, entah untuk berapa lama. Yang jelas, sampai Brahma muncul menemui aku di sini. Kau sudah capek? Aprak-aprakan ke sana kemari mencari Brahma? Aku tidak tahu Brahma ada di mana. Tapi dia sebagai seorang tokoh yang sakti, pasti akan tahu kalau aku menunggu kedatangannya. Sehingga aku yakin suatu saat dia akan datang ke sini. Boleh juga kau gendut. Mentang-mentang sudah bisa mengalahkan Kijara dan Lugina, kau semakin berani menantang Brahma. Bukan hanya Kijara dan Lugina yang tewas. Tapi sudah banyak jago-jago di wilayah ini yang aku robohkan. Termasuk saudara seperguruanmu, Ambar dan gurumu Lasmini. Apa? Kau sudah bertemu dengan Ambar dan Lasmini? Ya, kedua-duanya sudah tewas. Dan kau jangan mengigau manusia gendut gundul. Aku berkata yang sebenarnya. Mustahil. Lasmini punya ilmu cipta dewa. Jangankan kau, Brahma saja belum tentu akan menang melawan Lasmini. Aku tahu ilmu cipta dewa gabungan 3 buah ilmu kesaktian tingkat tertinggi. Yaitu ajian serat jiwa, ajian waringin sungsang, dan ilmu lampah lumpuh. Ya, dan semuanya itu tidak ada artinya bagiku. Kau membual. Buktinya kau sudah tahu. Kijara bertarung dengan aku mempergunakan ajian waringin sungsang. Aku gempur pakai ilmu Pakumega dan Kijara tewas.
Kemudian Lasmini menyerang aku dengan ajian serat jiwa. Dia terpental, lalu menyerang lagi dengan ilmu lampah lumpuh. Juga terpental. Terakhir dia menyerang aku dengan mempergunakan ilmu cipta dewa. Aku gempur pakai ilmu Paku Mega, dan Lasmini yang tewas. Nah, perlu bukti apa lagi? Aku tidak percaya. Ayo, keluarkan ilmu Paku Mega. Aku binasakan kau dengan jurus penawar Sri Gunting. Wah, ilmu di sini namanya aneh-aneh. Ilmu cipta dewa milik Lasmini setingkat dengan jurus Sri Gunting milik Mantili. Tapi aku memiliki yang lebih sempurna dan lebih tinggi dari semua itu, yaitu jurus penawar Sri Gunting. Ayo, bersiaplah untuk mengadu jiwa. Ya, apa boleh buat? Yulidar berkelebat-kelebat sangat cepat. Ke atas, ke bawah, ke samping, ke muka, ke belakang. Bagaikan ribuan burung Sri Gunting menyerbu mangsanya dengan ganas. Tetapi Kampala dengan cepat duduk bersila di atas tanah, mengerahkan ilmu Paku Mega. Dari ubun-ubun kepalanya keluar asap putih mengepul-ngepul, dan tubuhnya naik, mumbul sedikit di atas tanah, mengambang dalam keadaan duduk bersila. Tiba-tiba, Kampala berputar sangat cepat, menderu-deru bagaikan baling-baling, memunahkan semua serangan Yulidar yang amat dahsyat. Aduh. Ilmu apa yang dipergunakan si setan gundul itu? Sebuah angin pukulan yang dahsyat. Tapi dingin sekali menghantam dadaku. Dadaku sesak sekali. Dan kedua kakiku menjadi lumpuh. Keparat! Kau mempergunakan ilmu iblis untuk membuat aku lumpuh. Kau jangan besar kepala, gendut jelek. Kubunuh kau dengan jurus kembang seribu. Hanya dengan mengibas-ibaskan kedua tangannya dari kedua telapak tangannya, keluar sebuah tenaga gempur yang luar biasa. Dan akibatnya sangat hebat. Puluhan bunga anggrek yang menyerang dirinya dengan seketika berbalik, menerjang Yulidar dengan kecepatan 2 kali lipat dari kecepatan semula. Balik lagi! Kembali padaku! Celaka! Bunga-bunga anggrek berbalik menyerang aku. Yulidar gugur, senjata makan tuan. Tubuhnya dirajam puluhan bunga anggrek, senjatanya sendiri. Yulidar, gadis hitam manis, berwatak keras, yang pernah menggegerkan keraton Madangkara, kini telah tiada. Gugur sebagai kesatria di dalam ajang pertarungan yang paling terhormat. Di mana aku ini? Kau berada di rumahku, Lasmini. Aki. Aki Kolot. Mengapa saya ada di sini? Dan mana si Kampala? Manusia gila dari Tibet itu. Dia harus dibinasakan. Tenanglah. Kau masih lemah. Kau harus mengembalikan dulu kekuatan dirimu. Apakah aku terluka dalam, Aki? Parah? Sehingga berbaring di sini. Dan badanku terasa lemah sekali. Kau memang terluka dalam. Tapi tidak terlalu parah. Sehingga tidak terlalu sukar untuk mengobati luka dalammu. Nah, duduklah perlahan-lahan. Lalu bersemedi.
Sebab aku hanya melakukan pengobatan pada pendahuluan saja. Dan selanjutnya, kau sendiri yang harus mengembalikan kekuatan sendiri. Iya, Aki. Iya, bagus. Berkat seringnya kau melakukan semedi, maka hanya dalam waktu 1 hari saja kau sudah bisa mengembalikan kekuatan tubuhmu, Lasmini. Iya, saya sudah merasa segar. Hanya tinggal melemaskan otot-otot saja, karena terlalu lama tergeletak di tempat tidur. Iya. Betapa tingginya kesaktian si Kampala itu, orang Tibet itu, sehingga bisa menghancurkan ilmu andalan saya, ilmu cipta dewa. Iya, dan hanya Brahma yang bisa menandingi dia. Bukan sebaliknya, Aki. Maksudmu? Ilmu andalan Brahma hanya ilmu lampah lumpuh, sedangkan saya lebih dari itu. Karena saya memiliki ilmu cipta dewa yang merupakan gabungan dari ajian serat jiwa, ajian waringin sungsang, dan ilmu lampah lumpuh. Nah, berarti ilmu cipta dewa lebih hebat dari ilmu lampah lumpuh. Tapi pada kenyataannya, saya roboh. Jadi apalagi Brahma, tentu bukan hanya roboh, tapi bisa tewas oleh Kampala. Kau ini salah kaprah, Lasmini. Salah kaprah? Coba ceritakan, dari mana kau sampai bisa menguasai ajian serat jiwa, ajian waringin sungsang, dan ilmu lampah lumpuh? Dari buku. Buku apa? Dan siapa yang menulisnya? Buku ilmu cipta dewa, tulisan guru saya, Nenek Lawu. Berapa lama sampai kau bisa menguasai keseluruhannya? 3 tahun. Nah, mentah. Mentah? Iya. Untuk bisa menguasai ajian serat jiwa, 1 tingkat saja dibutuhkan waktu 2 tahun. Karena semuanya ada 10 tingkat. Maka waktu yang dibutuhkan untuk menguasai ajian serat jiwa keseluruhannya ialah 20 tahun. 20 tahun? Lalu, untuk bisa menguasai ajian waringin sungsang, paling sedikit dibutuhkan waktu 10 tahun. Lama sekali. Jadi, untuk bisa menguasai 2 ilmu saja, yaitu ajian serat jiwa dan ajian waringin sungsang, dibutuhkan waktu 30 tahun. Sedang kau cuma 3 tahun. Nah, bisa dibayangkan betapa mentahnya ajian serat jiwa dan ajian waringin sungsang yang kau pelajari, dan sangat dangkal. Lalu, untuk bisa menguasai ilmu lampah lumpuh, harus berpuasa selama 40 hari 40 malam, tanpa makan dan tanpa minum. Nah, ketika kau mempelajari ilmu lampah lumpuh, apakah kau juga melakukan puasa? Tidak, Aki. Saya tidak melakukan puasa sama sekali. Nah, bagaimana kau akan sempurna menguasai ilmu lampah lumpuh kalau segala persyaratannya tidak kau penuhi? Iya. Lantas, disusul lagi dengan pekerjaan menggabungkan ketiga buah ilmu kedikjayaan tersebut. Iya. Dalam waktu yang singkat. Wah, alangkah dangkalnya. Terlalu gegabah. Jadi sudah jelas bahwa meskipun kau menguasai ajian serat jiwa dan ilmu lampah lumpuh, sama sekali tidak akan sama dengan Brahma. Daya mujizatnya berbeda jauh sekali. Sebab Brahma sangat sempurna, sedangkan kau jauh dari sempurna, karena kau mengambil jalan pintas. Kalau begitu, guru saya, Nenek Lawu, menulis buku ilmu cipta dewa tanpa terlebih dulu melakukan penelitian yang seksama terhadap ajian serat jiwa, ajian waringin sungsang, dan ilmu lampah lumpuh, sehingga terlalu singkat, dangkal, dan mentah. Ya, mungkin saja gurumu itu
mengetahui ajian serat jiwa, ajian waringin sungsang, dan ilmu lampah lumpuh dari orang lain. Atau dengar-dengar biasa saja, sehingga tidak sempurna. Iya, tapi yang saya sesalkan, kenapa sampai berani menulis buku itu sebelum yakin dan sempurna? Akibatnya kan menyesatkan saya. Apakah kau mempelajari ilmu cipta dewa karena disuruh oleh gurumu itu? Hah? Disodorkan buku dan disuruh mempelajarinya? Tidak. Tidak? Sampai meninggalnya, Nenek Lawu tidak pernah menyuruh saya untuk mempelajari ilmu cipta dewa. Hanya karena ketika saya membongkar rumah padepokan, saya menemukan buku itu. Lalu, saya pelajari. Itu bukan berarti gurumu yang salah. Sebab sekalipun tidak pernah menyuruhmu untuk mempelajarinya. Dan buku itu disimpannya terus sampai dia meninggal. Berarti dia tahu benar bahwa itu tidak sempurna sama sekali dan belum siap untuk dipelajari. Jadi, kau yang lancang, kau yang gegabah mempelajari sebuah buku sebelum diuji kesempurnaannya. Iya, saya terlalu gegabah. Yang paling salah aku lihat, ajian serat jiwa dan ilmu lampah lumpuh yang kau pergunakan bersifat menyerang. Padahal sebenarnya kedua ilmu itu sifatnya bertahan. Bisakah saya memperbaiki kesalahan saya itu?